Lalu. Ya, kami mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan perancangan dan pengembangan kurikulum pemahaman sebagai capaian pembelajaran UPD. Nah, sebelum mulai presentasi, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rio Budi Kusuma. Nama saya Halimah Sadia. Saya Mila Yufiana. Dan saya Rizky Latifatullahi. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin membacakan dulu instruksi dari tugasnya dulu. Di sini ada instruksi bahwasanya peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menafsirkan dengan menceritakan masalah belajar dengan penuh makna, menawarkan terjemahan yang tepat, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide dan peristiwa, mengkonstruksi objek sesuai pemahaman pribadi atau dapat akses melalui gambar, anekdot, analogi, dan model. Berikan contoh konkret bagaimana peserta didik menafsirkan sesuai dengan tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti peserta didik telah memahaminya. Ya, kemudian lanjutkan sama Mbak Lima. Untuk bagian pertama ada konsep pemahaman sebagai capaian belajar UPD. Jadi UPD sendiri memiliki suatu capaian pembelajaran berupa pemahaman. Namun pemahaman pada UPD merupakan pemahaman yang menyeluruh. Selain itu, peserta didik memahami konten pembelajaran juga harus memahami apapun akibat dari aktivitas belajar. Kemudian 6 aspek pemahaman capaian belajar UPD. Yang pertama ada menjelaskan, kemudian ada menafsirkan, ada menerapkan, ada memiliki perspektif, kemudian ada berempati, dan ada memiliki pengetahuan diri. Jadi di kelompok kami akan dijelaskan secara detail mengenai aspek pemahaman mampu menafsirkan. Untuk aspek menafsirkan sendiri menurut KBBI adalah artinya menangkap atau menangkap maksud perkataan, kalimat, dan sebagainya tidak menurut apa adanya. Selain itu diterapkan juga apa yang tersirat dengan mengutarakan pendapatnya tersendiri. Untuk contoh konkretnya selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mita. Baik, di sini ada contoh konkret pemahaman dalam UPD aspek mampu menafsirkan. Yang pertama pada materi statistika, peserta didik diberikan data nilai siswa pada mata pelajaran matematika dalam bentuk tabel. Nah, berdasarkan tabel tersebut, peserta didik dapat menjawab pertanyaan seperti berikut. Nilai berapa yang paling banyak didapatkan siswa? Nilai berapa yang paling sedikit diperoleh siswa? Berapa jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas 60? Berapa jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut? Nah, di sini hanya sebagai contoh. Kalau seumpama peserta didik diberikan suatu permasalahan berupa tabel, kemudian ada pertanyaan yang sudah dijelaskan, itu semisal peserta didik mampu menjawab dengan benar, berarti peserta didik sudah memiliki kemampuan aspek dalam menafsirkan, bisa membaca tabel dengan benar sehingga peserta didik bisa menjawab nilai berapa yang paling banyak didapat siswa, kemudian berapa jumlah seluruh siswa. Kemudian pada materi bangun ruang sisi lengkung, siswa diminta menggambarkan jaring-jaring suatu tabung. Berdasarkan pertanyaan yang diberikan, yang dilakukan siswa adalah dengan menggambar jaring-jaring tabung yang utuh seperti berikut. Nah, di materi bangun ruang sisi lengkung ini, apabila siswa sudah memiliki aspek menafsirkan, berarti siswa mengerti bahwa perintah soal di sini menggambarkan jaring-jaring suatu tabung, maka jawabannya berupa gambar jaring-jaring tabung. Di mana jaring-jaring tabung di sini terdiri atas dua buah lingkaran dan satu buah persegi panjang. Nah, kemampuan itulah berarti siswa sudah memiliki kemampuan aspek menafsirkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rizky. Selanjutnya, contoh konkret pemahaman dalam UPD aspek mampu menafsirkan itu SPLDV atau sistem persamaan linear variabel. Siswa diberikan masalah matematika sebagai berikut. Contohnya,
Sebuah peternak memiliki 20 sapi dan 40 ayam. Jika setiap sapi memiliki 4 kaki dan setiap ayam memiliki 2 kaki, berapa total kaki dari semua hewan peternakan tersebut? Nah, dari contoh tersebut, sebelum melakukan perhitungan, peserta didik atau siswa itu harus mengidentifikasi jumlah kaki sapi dan jumlah kaki ayam. Ya, itu secara terpisah. Jadi nanti dipisahkan dulu kakinya ayam dan kakinya sapi sebelum melakukan perhitungannya. Kemudian ada segi 4. Peserta didik dapat menjelaskan bahwa segi 4 adalah bentuk bangun geometri 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Nah, siswa dapat menentukan objek geometri yang termasuk segi 4. Contoh bangun segi 4 itu contohnya apa saja? Ada persegi banyak, jajar genjal, layang-layang, belakang 4, trapesium. Nah, itu adalah contoh-contoh bangun segi 4. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kemudian kami buka sesi pertanyaan, kritikan maupun ya tambahan, silakan. Atau ada yang mau memberikan saran dari kelompok lain? Dari kelompok 1 bagaimana? Dari kelompok 1, oke. Dari kelompok 3. Kelompok 3 mana nih kelompok 3? Dari kelompok 3 bagaimana? Apakah ada yang bertanya? Mana dari kelompok 3? Oh, ya. Dari kelompok 4? Dari kelompok 4 mantap. Kemudian dari kelompok 5? Mantap. Mantap juga kelompok 5. Dari kelompok 6? Mbak Nini mau tanya Mbak Nini? Atau cukup? Sudah cukup? Ya, karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah cukup jelas semua, maka kelompok kami undur diri, kami tutup. Ya, terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.